wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini saya pengen membagikan sedikit pengetahuan saya tentang apa itu sistem dan juga sistem informasi. Untuk penjelasannya lebih lengkap, tonton sampai habis. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada penjelasan mengenai apa itu sistem. Di sini saya punya beberapa definisi menurut dua para ahli tentang pengertian sistem. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan sendiri bahwa sistem adalah elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Maka keberadaan sistem di sini dibentuk untuk menangani, mengatur, serta mengkoordinasikan suatu kegiatan yang rutin sering terjadi. Nah, setelah itu, adapun model umum dari sebuah sistem, di sini seperti yang kita tahu bahwa model umumnya tentunya ada masukan, kemudian ada sistem dan juga ada keluaran. Setelah itu, kita masuk pada karakteristik sistem. Nah, di sini sistem sendiri mempunyai beberapa karakteristik. Nah, menariknya di sini ada satu komponen sistem. Nah, komponen sistem adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Artinya, saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Kemudian ada batasan sistem. Nah, batasan sistem sendiri atau biasa disebut dengan boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain. Kemudian ada lingkungan luar sistem. Nah, lingkungan luar sistem sendiri biasa disebut sebagai environment, adalah apapun yang di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Nah, kemudian ada penghubung sistem. Penghubung sistem sendiri atau interface merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Nah, melalui media penghubung ini memungkinkan sumber daya yang ada mengalir dari satu subsistem ke sistem yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada masukan sistem atau input, ada keluaran sistem atau output, ada pengolah sistem, dan juga sasaran sistem. Nah, selain karakteristik, sistem juga mempunyai sebuah klasifikasi. Nah, di sini ada 4 klasifikasi. Nah, sebelum itu yang kita tahu bahwa klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Nah, di sini ada 4 klasifikasi sistem. Pertama ada sistem abstrak, sistem alamiah, sistem tertentu, dan sistem tertutup. Nah, setelah itu kita beralih pada sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi dapat kita artikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang meliputi berbagai macam komponen dalam organisasi untuk mencapai temuan, yaitu menghasilkan sebuah informasi. Nah, dari pengertian di atas, kita mempunyai satu contoh sistem informasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya ambil contohnya yaitu e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan sebuah sistem informasi yang diterapkan dalam sekolahan. Nah, penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Kemudian yang terakhir, kita mempunyai komponen sistem informasi. Di sini ada beberapa komponen, meliputi komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Nah, itu saja beberapa materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat materinya, semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Terima kasih.